Diwajibkannya puasa Ramadan ini ternyata dulunya tidak seperti yang kita laksanakan sekarang. Jadi dulu kewajiban puasa Ramadan itu dimulai ketika orang sudah mulai tidur setelah terbenamnya matahari. Jadi lek sampean turu wis iku ndak oleh tangi-tangi sahur ndak oleh. Karena sudah tidur dia. Contoh misalnya, ya. Sekarang puasa sampai maghrib, mari buka, mari mangan, kemudian jam 8, jam 9 turu, ya. Nanti jam 3 bangun, tidak boleh makan sudah, karena sudah tidur. Karena tidur di malam hari itu adalah permulaan puasa. Ya, lek kepingin mangan, ya ojo turu berarti, gitu. Dulu itu para sahabat itu puasanya seperti itu. Sampai ada kejadian di antara sahabat-sahabat Nabi itu mereka ketika berpuasa subuh mulai puasa sampai maghrib, ya, begitu adzan, ya selesai sholat keturun, mungkin kekeselan ya, atau kecapean atau mungkin kerja atau apa, ketiduran, durung buka turu sik. Nah, iki ngeluh bojone. Waduh, iki Mas iki wis turu. Ndak oleh mangan iki berarti ya. Sampai meneh ketemu maghrib meneh. Ya tangi-tangi, loh keturun, iya keturun, wis mari wis, gak oleh mangan, aturane ya, ndak mangan. Mari ngono ketemu maghrib hari kedua, terjadi lagi, ketiduran lagi belum buka. Akhirnya nyambung 3 hari puasa, sampai di antara para sahabat itu ada yang pingsan, ada beberapa yang semaput, ya pingsan, ndak kuat, ya. Maka aturan seperti ini dirubah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau sudah tidur wis mari tangi, ndak oleh ngumpuli bojone, ndak oleh mangan, ndak oleh ngombe, ndak oleh, ndak boleh karena sudah mulai tidur. Akhirnya turun ayat dalam surat Al-Baqarah, uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum, dihalalkan bagi kalian di malam-malam puasa ar-rafathu ila nisaikum, yaitu mendatangi perempuan-perempuan kalian, istri-istri kalian, ya. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahun, kalian bagaikan pakaian bagi istri kalian, ya, dan istri-istri itu bagaikan pakaian bagi kalian laki-laki. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Allah itu tahu bahwa sebagian kalian berkhianat, sembunyi-sembunyi ngumpuli istrinya malam-malam. Ketika itu namanya manusia, ya pasti ada syahwatnya. Tapi dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fataba alaikum, Allah menerima tobat kalian, wa afa ankum, dan Allah memaafkan kalian. Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Sekarang kata Allah, bashiruhunna, di malam hari silakan kalian kumpuli istri kalian, wabtaghu, dan carilah, berharaplah, ma kataballahu lakum, daripada apa yang telah ditakdirkan oleh Allah, maksudnya daripada keturunan, ya, mencari keturunan di malam-malam Ramadan, ya. Wa kulu washrabu, dan makanlah di malam hari, washrabu, minumlah, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad, sampai menjadi jelas, ya, al khaytul abyad, benang putih daripada benang hitam. Artinya fajar subuh mulai muncul, maka di situ berhenti mendatangi istri, ya, berhenti makan, berhenti minum. Jadi dulu itu kalau sudah tidur semari tidak oleh makan, tidak oleh minum, tidak boleh mendatangi istri. Kemudian dirubah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Thumma atimmus siyama ilal lail, kemudian sempurnakan puasa itu sampai malam, artinya sampai terbenamnya matahari. Kemudian hadirin rahimakumullah, dulu di awal Islam, di awal datangnya kewajiban puasa Ramadan ini,
Allah Subhanahu wa ta'ala itu memberikan pilihan kepada sahabat-sahabat Nabi. Apa pilihannya? Bagi orang yang memasuki bulan Ramadan, boleh dia berpuasa, atau yang tidak berpuasa dia membayar fidyah, ya, mengeluarkan fidyah atau makanan diberikan kepada orang-orang miskin. Karena itu dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan bagi orang-orang yang mampu untuk berpuasa, boleh bagi mereka untuk tidak puasa, tapi mengganti kewajiban puasa itu dengan membayar fidyah, makanan diberikan kepada orang miskin. Jadi sing duwe duit waktu itu nek kepengin ndak poso ya ndak poso. Ya, wis modele iki Ramadan tahun iki panas modele ya. Maghribe tambah suwe modele. Wis ndak poso wis. Bayar ae, bayar fidyah. Ya. Sehari ndak puasa bayar ngasih orang miskin. Besok ndelok sik rada lemes, wis ndak wis bayar maneh. Ah ini boleh. Ya, boleh seperti itu dulu. Boleh milih berarti. Tapi setelah berjalan maka Allah Subhanahu wa ta'ala menghapus ini, pilihan ini dihapus, ya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa yang menyaksikan di antara kalian, menyaksikan hilal, ya, hilal Ramadan, falyasumhu, maka wajib bagi mereka untuk memuasai hari besoknya. Artinya tidak ada pilihan lagi. Lais melbu Ramadan ya wajib poso, kecuali bagi orang-orang yang tidak mampu baru membayar fidyah. Kalau dulu ndak milih, poso apa ndak? Poso ya wis. Poso apa ndak? Ya bayar fidyah. Setelah itu dihapus hukum itu oleh Allah dengan ayat, ya, faman syahida minkumus syahra falyasum. Wajib puasa. Ndak ono milih-milih fidyah, ndak ada sudah. Kecuali bagi orang-orang yang tidak mampu. Nah, barulah ketika itu puasa yang dilakukan itu seperti yang kita lakukan sekarang. Ya, artinya puasa mulai subuh sampai terbenamnya matahari, kemudian diperbolehkan makan, minum, mendatangi istri, ya, di malam-malam Ramadan, ya, sampai datang waktu fajar. Sebelum fajar 10-15 menit dianjurkan berhenti imsak, kemudian berpuasa di hari yang selanjutnya mulai subuh sampai terbenamnya matahari, dan begitu seterusnya sampai 1 bulan penuh.